bisa gitu. Mm. Kok bisa stoknya? Katanya waktu itu kalau nggak salah mau kirim tapi nggak jadi gitu. Ya saya nggak memperpanjang lagi. Terus saya pikir karena perdana dan saya pengetahuan saya harus saya perbanyakin ya product knowledge-nya. Saya Google. Terus saya tahu CP itu ada 8, 10, 12 gitu ya. Mm-mm. Lalu saya tanya, boleh nggak saya ini Visit. visit? Ya. Dia bilang harus PO katanya gitu. Saya tanya Wah, teman-teman saya, berarti order kan ya? iya, Saya bilang kalau betul. gitu sampelnya aja deh. Saya bilang kan, mungkin saya di Bogor ini ada BBIA, bisa Betul. uji, ya analisa apa tuh namanya, konten Iya, produknya kan? Balai Mm-mm. Besar Industri Agro. Saya juga Iya, saya juga surveyornya atau kalau uji lab ke BBIA tuh karena murah memang. oh gitu ya. Murah, Kayak bagus, kantor, cepat. iya kantor saya kan lingkungan hidup, jadi masih ada Iya. inilah kenal-kenal. Lalu eh, apa namanya? Terus saya mikir lagi setelah diskusi sama teman-teman, terus saya ketemu yang ada di grup itu juga yang kemarin saya dimasukin pas Ah, Mas Ari kasih itu hari Minggu. Nah saya nanya-nanya, terus ya hati-hati Bu, bla 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 gitu. Terus saya tanya teman-teman lain, apa memang produknya kan macam-macam. Nah, bisa jadi kan kalau CP10 itu makin ke 12 kan makin bagus ya, artinya cloud itunya lama gitu ya. Jadi nggak cepat membeku gitu. Lalu ada kemungkinan juga sih diituin gitu, dia cheat gitu ya. Dia apa namanya? Dia nggak 100% jujur gitu bahwa itu jenisnya bukan yang CP10. Terus lalu saya mikir, kan yang saya uji sampel itu cuma satu. Ya, maksudnya random gitu ya. Gimana kita tahu, pertanyaan ini masalah kejujuran gitu. Gimana kita tahu bahwa produknya itu bakal semua seragam CP10 kalau kita uji sampel hanya random aja gitu ya. Terus lalu kita kirim, misalnya kita dapat buyer nih, kita kirim, terus bayarnya nuntut gitu. Itu bukan jenis yang apa namanya? yang dia Nah, mau, yang yang dia CP10 mau misalnya. ya seragam Ya. gitu karena saya pernah juga ikut pertemuan ini seperti ini. Mereka kayak dikibulin gitu, itu kebetulan furniture ya, terus ada yang cacat rusak terus dia sampai rugi 30 juta atau gimana gitu. Saya bisa kebayang itu dia yang memang menguasai produknya, terus apa namanya, masih bisa kayak gitu kecolongan. Sementara saya tuh yang buta sama sekali tentang palm oil whatever gitu, kayaknya aduh saya bisa dikibulin gak ya gitu. Nah gimana menurut Mas Ari ini buat movie, padahal maksud saya ini stock ready terus kayaknya enak banget. Tapi Bapak saya bilang kalau sesuatu yang too good to be true itu kamu Ya, harus waspada gitu. Nah harus itu Mas hati-hati. Ari. Apalagi saya pertama Betul. saya bisa kapok kalau misalnya ternyata apa namanya Betul. scam gitu ya. Mungkin bukan produknya tapi spesifikasinya gitu. Nah, itu Mas Ari pertanyaan saya. Betul. Makasih. Betul. Jadi gini, yang pertama kita harus tahu dulu suppliernya siapa. Karena Mhm, begini, pendekatan dengan supplier itu biasanya tidak tidak dalam 1 minggu atau 1 hari jadi. mhm, Nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba PO. Nggak. Jadi kita harus melakukan pendekatan ke supplier biasanya. Dan kalau suppliernya memaksa untuk langsung PO itu kita harus curigai. Apalagi sumber data supplier kita atau kita tahu supplier tersebut dari misalkan media sosial mhm, yang kita nggak tahu ya out of nowhere lah. Kita nggak tahu bagaimana perusahaannya, apakah dia distributor, apakah apa. Karena memang yang saya tahu ini kan dapat dari grup Facebook ya kalau nggak salah ya. mhm. Iya. Grup Facebook itu kan kadang nggak bukan langsung distributor, tapi udah orang satu, orang dua, orang tiga, terus panjang Mhm, tata niaganya. Jadi eh, menurut saya itu pertama waspada kalau seperti mhm, itu, kalau dapat yang supply seperti itu. Nah, gimana caranya kita tahu supaya barang yang dikirim barang yang dikirim sama semua, tentu nggak ada yang bisa eh, tentu nggak ada yang bisa jamin ya, Bu. mhm, Eh, kita bisanya cuma minimalisir aja. Jadi kalau kita ingin meminimalisir, tentu kita harus tahu dulu tuh supplier kita itu siapa, mhm, dia track recordnya bagaimana,
kita ajak ngobrol enak atau enggak, kemudian dia perusahaannya bagaimana, apakah dia tradernya atau yang punyanya langsung. Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita percaya untuk order. Mhm. Jadi eh, menurut saya jangan terlalu terburu-buru untuk order, untuk apa ya, untuk percaya. Kita Mhm. harus cek dulu, dan memang kadang nggak bisa kita memastikan semuanya. Semuanya misalkan yang dimau adalah CP10 ya. Mhm. Kita kita apalagi dengan kasat mata kadang nggak bisa ngebedain tuh CP10 dan CP12 atau CP8 gitu. Ya, cara satu-satunya ya kita harus awasin. Itu pun tidak bisa 100% sesuai ya. Maksudnya kita tidak bisa 100% bisa 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 mencek bahwa produk yang dikirimkan adalah CP10. Jadi Mhm. kita bisanya hanya minimalisir aja. Kalau saya biasanya ya mulai dari produksi, pengemasan itu pasti saya ada di tempat, staffing juga saya ada di tempat itu untuk meminimalisir. Kemudian yang paling penting saya harus percaya dulu sama suppliernya. Kalau saya nggak percaya saya bakal bakal cari supplier lain, bakal Mhm. pindah supplier karena eh, menurut saya usahakan dalam bisnis kan trust itu di atas segala-galanya lah Ya. bagi saya. Jadi kalau supplier saya nggak bisa saya percaya, daripada saya nyimpen penyakit hati, nyimpen was-was, mending saya Mhm. cari lain. Dan Mhm. pertanyaan lagi yang paling dasar, kenapa pilih produknya adalah minyak sawit gitu? Padahal yang kita tahu biasanya rata-rata ya, kalau Mhm. kalau eksportir di awal-awal dia itu memilih produk-produk yang memang ada di sekitarnya, ya, ada di sekitar Mhm. domisili tempat tinggal atau domisili usahanya. Itu kenapa tuh kok pilih minyak sawit tuh? Karena dia ready stock aja, Mas. Oh, karena dia ready stock aja. Heeh. Sekarang ada di pelabuhan, dia bilang iya. Ya kalau memang mau visit ya coba visit aja. Kalau nggak bisa visit ya udah lupain aja. Karena kita nggak tahu Oke. barangnya betul-betul ada atau enggak, betul-betul ready atau enggak. Kalau kita cuma ngomong ke orang barangnya ready, kan bisa aja. Saya misalnya klaim ke Kak Vidiana, saya punya Mhm. CP10 1000 ton di rumah saya. Mhm. Kan bisa aja orang ngeklaim kayak gitu. Ketika kita mau visit, nggak bisa harus PO dulu katanya. Kan itu Oh, jadi aneh. pertanyaan. Iya Mhm. pertanyaan. Kita mau order, tapi mau ngelihat barang yang mau kita beli aja nggak boleh. Kata. Oh, oke. Jadi itu harus betul-betul waspada daripada daripada duit melayang ya, Iya, eman-eman. cari yang aman ya, Mas ya. Ya cari yang aman Ya. dulu mungkin. Oke, makasih, Mas. Oke sama-sama. Oke teman-teman selamat bergabung nih, ada berapa nih? Ada 11 lah. Ada 11 orang, 12 sama saya nih. Jadi kalau teman-teman mau mau discuss kita bisa bisa discuss nih, bisa open open mic aja langsung kita. Adakah yang mau cerita dulu mungkin? Pak Ishak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa Nah, apa kabar Pak kabar? Ishak ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Beberapa kali saya dapat iklannya Cafe Mariana ini Pak di Facebook Ads, di Instagram Ads nih. Lagi Betul, Pak. ngiklan kah? Iya. Wah keren. Jadi, aduh, ini bukan curhat tapi apa yang keadaan yang saya alami sekarang. Oke. Em, saya punya supplier bagus. Itu saya sudah bangun kedekatan itu sudah 1 tahun ini. Cuman masalahnya dia mungkin latar belakangnya dulu itu sering kena tipu barangkali, sehingga walaupun saya kenal baik, jadi
keluarganya, saudaranya, ipar-iparnya, teman saya. Itu teman pengajian juga istilahnya kenal, cuman istilahnya dia itu timbang bayar. Jadi begitu keluar, nah produknya kopi ini khususnya Arabica ini mulai bulan April ini sampai bulan 7-8, modalnya kopi kan besar ya. Kalau Arabica saja sudah 2 miliar istilahnya modalnya, seperti itu. Nah, kesulitan saya sekarang terus terang kalau untuk bayar, kalau yang saya sekarang ada teman istilahnya eksportir juga kebetulan di Malang. Ya teman lah, satu komunitas di mana? Di Export Center Surabaya yang sudah berganti terus Indonesian Export Channel. Itu kalau yang yang Robusta dia mau ini, pastinya nanti bisa saya cari bayarnya, terus nanti kalau ada saya offer ke dia, hasilnya nanti dibagi-bagi. Nah kalau Arabica ini pabrik langsung, ini orang pertama punya. Saya kesulitan karena rata-rata buyer itu tidak ada yang mau DP, belum ketemu yang mau DP, maunya sekarang LC. Sementara saya dengan supplier ini ya walaupun teman akrab itu enggak mau dia istilahnya keluar dari gudang harus bayar, Mas Ari. Oke, ini masalah permodalan ya, Pak. Ya, TC Mas. Jadi kalau permodalan kan kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Haris sama Gurita juga. Jadi kalau memang teman-teman sedang membutuhkan akses permodalan, nanti bisa saya komunikasikan ke Pak Haris dan Gurita. Kemudian juga nanti teman-teman bisa DM aja untuk IG-nya Addak Canberra. Bilang saja dari Kontaineran ID. Kemudian untuk akses permodalannya sistemnya bagaimana? Setahu kita kalau LC itu bisa didanai. Jadi nanti pembagiannya seperti apa ya harus dibuka nanti. Jadi ini bukan melalui bank tapi investor private ya, investor personal gitu. Jadi investor ini harus kita yakinkan bahwa misalkan modal kita sekian, keuntungan kita misalkan let's say Rp2.000, nah entah nanti komunikasi atau negosiasinya berapa bisa 1.500, 500 atau 1.000. Nah itu nanti bisa dikomunikasikan. Jadi nanti saya coba untuk ngomong juga ke Pak Haris dan Gurita ya, Pak Ishak ya. Nanti ya semoga bisa lah. Iya, kalau Gurita saya tahu itu kita tidak jadi ada teman saya di sini yang dia punya dia eksportir juga sudah segala macam yang dia ekspor ya istilahnya rempah-rempah lah. Itu dia penanggungnya itu di belakangnya Salim, istilahnya investornya Salim. Salim Group ya, Salim ambil 60, terus dia 40, itu saja. Terus kalau Gurita, saya sudah pernah hubungan ada namanya Pak Muhammad. Kan di botnya juga kan saya pernah datang, jadi ada beberapa kartu nama. Bukan yang waktu kita ketemu sama Pak Haris ya, lain itu kan beda lagi orangnya itu. Yang saya datang di botnya lain. Intinya harus buat proposal kalau Gurita, seperti itu. Jadi dia bisa bantu. Itu saya dengar-dengar 50-50 kalau Gurita. Apa betul Mas Ari? Kalau yang saya tahu itu kayaknya 50-50 ya Pak untuk bagi hasilnya ya. Itu kan sistemnya nanti bagi hasil ya. Jadi 50-50. Cuma begini, kalau mungkin kita tidak melalui Pak Haris, mungkin kita akan disuruh membuat proposal resmi gitulah. Tapi mungkin nanti ketika di belakang kita ada Pak Haris lah, ibaratnya Pak Haris yang menjamin lah dengan goodwill-nya, dengan nama baiknya lah. Kemungkinan itu bisa langsung nego gitu. Iya, jadi sehingga sekarang Mas, saya yang karena teman partner saya yang di sini, jadi saya sekarang iklan itu
itu saya hantam khusus Mesir, karena Mesir kopi yang paling murah. Jadi dia mau yang robusta, terus yang asalan, yang istilahnya yang 35 ribuan lah. Iya. 35.000 sampai 36.000 per kilonya seperti itu. Ya. Jadi modalmu itu ya, makanya saya sekarang iklan saya itu saya hantam ke negara Mesir sekarang. Jadi itu pakai lewat. Jadi ada orang yang buatkan. Cuma saya ini baru sudah berjalan 2 minggu ini, Mas Ari. Oke. Saya usahakan sampai akhir bulan inilah. Nah, sekarang saya mau belajar beriklan sendiri malah yang lewat itu, karena saya lihat saya banyak sekali yang DM lewat message lewat Instagram itu. Iya. Mungkin teman-teman kalau mau itu bagus sebenarnya. Jadi saya 2 minggu ini banyak, artinya adalah hampir setiap hari ada yang. Jadi saya tidak kirim email. Cuman maaf biayanya agak besar sedikit ini, yang karena yang bagus itu 100. Nah, ini karena pemula saya di atas 100 per harinya, sekitar 150. Oke. Jadi tapi itu target audiensnya Mesir ya, Pak? Ya, saya hantam hanya Mesir saja, karena Mesir ini enggak macam-macam. Artinya dia maksudnya yang sesuai dengan teman saya, karena teman saya ini juga sudah pengalaman 16 kali ekspor. Dia bilang, Pak Ishak enggak usah pusing Timur Tengah, Jeddah atau Asia di India, dia selalu macam-macam dia minta kirim sampel. Saya bukan sedikit saya kirim sampel, sudah banyak saya kirim sampel, tapi lewat lewat Ekspor Center Surabaya sama Kementerian Pertanian. Nggak ada hasilnya ya. Nah, ini kalau yang mungkin teman-teman yang mau, dia lewat yang cara ini agak bagus juga. Cuman ya itu mahal. Dicoba aja 1 bulan pertama. Iya, betul. Tapi gini, kalau misalkan negara tujuannya Egypt ya Pak, Mesir, itu harusnya bisa langsung ke Atasé Perdagangan atau ITPC Kairo tuh. Soalnya beberapa bulan yang lalu saya kan, bukan beberapa bulan sih, udah tahun lalu kayaknya di 2022 tuh. Saya pernah ikut Zoom-nya ITPC, ADDAC Kairo kalau nggak salah. Nah, dia itu ada satu buyer yang dia ordernya 200 ton dan masih kurang, Pak. Tapi memang betul yang Pak Ishak bilang, tahun kemarin itu diinfokan bahwa ya harganya memang segitu. Tapi nggak macam-macam, untuk speknya itu nggak minta yang aneh-aneh. Jadi memang betul-betul yang grade asalan lah ya mungkin ya Pak, kalau di kopi ya. Nah, itu bisa dicoba tuh Pak. Barangkali masih terbuka peluangnya kopi ke Egypt. Iya, insya Allah saya itu. Terus saya sekarang ada kenal juga mahasiswa Al-Azhar di sana. Mungkin besok atau lusa saya kirim sampel. Jadi dia juga mau ikut. Cuman ya itu ujung-ujungnya modal juga istilahnya, karena ya tidak apa-apa, yang penting berarti bukan saya yang ekspor. Kalaupun saya dapat buyer, saya belum bisa ekspor sendiri, karena teman saya ini ada uangnya yang memang dia buat, ada modalnya. Sekarang saya masih cari modal dengan jual maksudnya penasaran gitu loh Mas Ari, istilahnya ilmunya sudah tahu tapi belum ada rezeki ya. Ini kita ikhtiar aja ya. Betul. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya meskipun nggak ekspor sendiri maksudnya gimana ini Pak? Ya, maksudnya pakai bendera sendiri Pak. Itu yang saya mau gitu, artinya saya yang seperti Mas Ari bilang, kalau umpamanya pada saat di packaging saya di sana, staffing saya ke sana, begitu mau ke istilahnya mau ngurusi di balai karantina saya ke sana, ikuti terus sampai naik di kapal seperti itu. Mau tahu itu istilahnya pengalaman pertama sampai ke naik di kapal lah, sampai ngurusi COO, walaupun sama forwarder ya ada yang ngurusi. Nah, itu yang saya inginkan seperti itu loh. Cuma kan tidak bisa ya.
Iya, mungkin ya buyer pertama nggak seperti itu, tapi mungkin buyer keduanya, Wak, nanti bisa kayak gitu. Insya Allah, insya Allah.